Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Tinjauan Umum Etika. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Salsabila Cahya Kusuma Putri bersama dua rekanku yang bernama Aku Sinta Dewi Putri Wibowo. Dan aku Imelda Francisca. Nah, daripada kita banyak berbicara, langsung aja ya, kita menyimak materinya. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu apa pengertian etika. Menurut KBBI, etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak manusia, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, selanjutnya pengertian etika dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Etos adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Kemudian perkembangan selanjutnya, etika merupakan kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas etika, filsafah, dan ilmu pengetahuan. Filsafah itu merupakan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika bagian dari filsafah dan juga sekaligus bagian dari ilmu pengetahuan. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari baik, buruk, benar, salah, kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Menurut KBBI, ilmu pengetahuan sendiri memiliki pengertian suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu, atau dalam arti lainnya, segala sesuatu yang diketahui. Selanjutnya, kita dapat melihat hubungan antara etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dalam lingkaran yang paling kecil, di sini ada filsafat, lanjut ke lingkaran yang lebih besar, etika, dan lingkaran yang paling besar adalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Baik, terima kasih Imel. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang bab nilai etika, moral, dan norma kehidupan. Dan ini adalah makna dari masing-masing tersebut. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai atau moral yang berlaku. Moral itu adalah ajaran sistem nilai baik buruk yang diterima sebagaimana adanya. Tetapi etika adalah kajian tentang moral yang bersifat kritis dan rasional. Norma ialah suatu petunjuk atau juga patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam suatu masyarakat. Berikut adalah hubungan etika, nilai, norma, dan juga moral. Etika adalah ilmu yang secara kritis membahas alasan manusia mengikuti aturan moral atau cara menyikapi suatu hal dengan sesuai ajaran moral. Di sisi lain, etika juga berkaitan dengan kebiasaan hidup baik dan tata cara hidup yang baik. Manusia yang bermoral adalah manusia yang memiliki tingkah laku yang baik. Dengan adanya kesadaran beretika, manusia secara sadar maupun tidak sadar akan mematuhi norma-norma tersebut. Selanjutnya adalah bab pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Tindakan tidak etis adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Beberapa faktor penyebab perilaku tidak etis menurut Jan Husada akan saya jelaskan dan sebutkan di slide selanjutnya. Faktor-faktor penyebab perilaku tidak etis. 1. Kebutuhan individu, yaitu merupakan faktor utama perilaku tidak etis. Misalnya, korupsi untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, tidak ada pedoman, yaitu perilaku tidak etis akan terjadi jika tidak ada pedoman dan prosedur yang baku tentang suatu proses kegiatan. Misalnya, berkunjung terlalu malam di rumah teman. Selanjutnya ada perilaku dan kebiasaan individu, yaitu tindakan ini muncul karena proses pendewasaan seseorang tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, misalnya merokok sembarangan tanpa memperhatikan lokasi dan makan sambil berjalan. Nomor 4 ada lingkungan tidak etis, yaitu terbiasa dengan tindakan tidak etis di lingkungan sebelumnya dan diterapkan di lingkungan baru. Misalnya, terbiasa dengan berpakaian yang tidak sopan dan diterapkan pada lingkungan baru. Yang terakhir ada perilaku atasan, yaitu dapat memberikan contoh yang tidak baik untuk bawahannya. Misalnya,
membawa kendaraan dinas pulang ke rumah, dan datang ke kantor sering terlambat. Selanjutnya ada pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum mengenai sanksi. Tindakan pelanggaran terhadap etika pada akhirnya akan memperoleh sanksi. Sanksi secara umum ada dua, yaitu sanksi sosial dan hukum. Sanksi sosial adalah sanksi yang diperoleh dari lingkungan sosial masyarakat, misalnya teguran dari pemuka sosial hingga pengucilan dari kehidupan masyarakat. Yang kedua ada sanksi hukum, yaitu sanksi yang diperoleh berdasarkan hukum positif. Hukum positif mempunyai akibat, perdata, dan atau pidana, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu termasuk yang pidana. Selanjutnya ada hutang yang tidak terbayar tepat waktu, itu termasuk perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa. Nah, bab selanjutnya itu mengenai macam-macam etika di masyarakat. Macam-macam etika di masyarakat yang pertama itu ada etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis dan teori-teori dalam etika, serta prinsip moral dasar yang dijadikan sebagai pegangan manusia dalam berbuat. Contoh etika umum yaitu menghormati orang lain, jangan berbuat semena-mena, jangan menghina, dan juga berbicara yang sopan terhadap orang lain. Macam etika yang kedua ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan konsep moral standar dalam situasi kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu etika individual dan juga etika sosial. Etika individual yaitu bentuk etika yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Sedangkan etika sosial yaitu bentuk etika berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Contoh dari etika khusus yaitu adalah sering ibadah dan menghormati orang tua. Yang ketiga, ada etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan macam-macam etika yang akan berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia, serta apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Contoh etika deskriptif meliputi 1. Menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik dan juga berpikir rasional dalam pengambilan keputusan. Macam etika yang keempat adalah etika normatif. Etika normatif merupakan jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, norma umum merupakan norma yang memiliki sifat universal dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada norma sopan santun, yaitu norma yang menyangkut tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, ada norma moral, yaitu merupakan norma yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Yang kelima, ada etika profesional. Etika profesional merupakan jenis etika yang dikenakan pada karyawan di perusahaan atau sebagai anggota profesi, misalnya jurnalis, dokter, pengacara, dan lain-lain. Yang keenam, ada etika bisnis. Etika bisnis merupakan etika yang dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk tindakan sosial individu dalam suatu organisasi sosial secara keseluruhan. Nah, yang ketujuh, ada etika filosofis. Etika filosofis merupakan suatu etika yang bersumber dari aktivitas proses berpikir yang dilaksanakan oleh manusia. Dengan maksud lain, etika adalah bagian dari filsafat. Dan yang terakhir, ada etika agama. Dalam penerapan etika agama ini dikenal dalam lembaga agama yang ada di seluruh dunia. Peranan ini dilakukan agar manusia dapat mempertanggungjawabkan atas kehidupan yang dijalani. Nah, selanjutnya ada etika dan tantangan masa depan. Munculnya teknologi komputer mempermudah kegiatan manusia. Namun, beberapa pendapat mengemukakan bahwa kemudahan yang ditawarkan komputer nyatanya menimbulkan ketergantungan manusia terhadap teknologi. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut sedikit berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Sebenarnya, teknologi dikembangkan untuk membantu manusia dalam melaksanakan aktivitasnya.
teknologi tantangan masa depan. Evolusi teknologi komunikasi membuat jarak bukan merupakan hambatan bagi manusia dalam berkomunikasi. Sejak digunakannya burung merpati sebagai alat komunikasi yang dapat menerobos hambatan jarak, lebih-lebih setelah ditemukan telepon tahun 1820. Sejalan dengan perkembangan komunikasi adalah perkembangan teknologi informasi. Radio ditemukan tahun 1867. Sejak itu, penyampaian informasi dapat menjangkau publik yang berlipat ganda. Teknologi elektronika yang kini penggunaannya merambah dalam berbagai bidang adalah teknologi komputer. Ketelitian dan kecermatan melebihi manusia. Ia dapat diperkerjakan di bidang kedokteran, dalam bidang rancangan bangunan dan rekayasa, bahkan dapat menggantikan guru dalam membelajarkan anak. Lalu ada etika dan teknologi, tantangan masa depan. Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan. Terjadinya kerugian karena teknologi mengambil alih fungsi mental manusia. Contohnya, dengan munculnya teknologi komputer, fungsi mental manusia lambat laun jadi tidak terasah. Interaksi fisik juga berkurang. Nah, bagaimana sih seharusnya? Seharusnya adalah teknologi dikembangkan adalah untuk membantu manusia yang terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya. Yang kedua, kendali penggunaan teknologi tetap sepenuhnya ada di tangan manusia. Dan yang terakhir, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaannya tetap harus berada pada peringkat bersama. Nah, segitu dulu ya presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.